Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kapal motor yang membawa bantuan untuk korban bencana alam tenggelam dihantam ombak di Laut Kuala Karang, Kalimantan Barat. Para relawan berusaha menyelamatkan diri, sementara sebagian besar bantuan tenggelam. Sebuah kapal motor terhempas ombak saat membawa bantuan di perairan Laut Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bantuan untuk korban bencana ini pun berhamburan di laut. Ini kondisi kapal masuk air di tengah laut. Kita turun semua menepi dulu nih. Para relawan berupaya menyelamatkan diri dengan menepi ke pantai. Bawa teluk. Setelah aman, relawan pun berusaha untuk mengumpulkan bantuan yang masih layak pakai dan membawanya ke pos terdekat. Gula sama air untuk kita survive. Bantuan yang sempat mengapung di air laut. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Beberapa bantuan seperti minyak goreng masih bisa diselamatkan, tetapi bahan pokok seperti beras sudah hanyut tenggelam. Salah seorang mengatakan kapal motor tenggelam karena dihantam ombak dan mesin kapal mati. Dihantam oleh gelombang, oleh ombak. Kemudian setelah itu mesin motor kami mati di tengah-tengah. Kemudian sempat hidup kembali untuk menepi, kemudian tidak lama kemudian mati kembali hingga kami terjun ke bawah ke lokasi yang sudah agak dangkal untuk mendorong speed kami menuju ke bibir pantai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara bahan pokok bantuan bencana alam hanya sebagian yang bisa disalurkan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Polres Probolinggo, Jawa Timur akhirnya menangkap sopir angkutan umum ugal-ugalan yang sengaja menabrak anggota polisi saat akan diberhentikan. Rekaman video angkutan umum ugal-ugalan menabrak polisi viral di media sosial. Inilah rekaman angkutan umum ugal-ugalan sengaja menabrak polisi hingga terjatuh. Video 13 detik unggahan Arif Harmoko Official di Instagram telah dilihat ribuan orang dalam kurun waktu 3 jam. Kasat Lantas Polres Probolinggo AKBP Purwanto Sigit Haryanto menyatakan mobil angkutan umum itu dikejar anggotanya karena berusaha kabur saat diperiksa dalam operasi justisi penegakan protokol kesehatan di Jalan Lumajang, Kota Probolinggo. Dalam peristiwa ini, polisi yang menjadi korban Aibda Ivan Septiarso menderita luka di kakinya. Mereka memang betul itu dialami oleh anggota kami, Satlantas Polres Probolinggo. Dan untuk kondisi anggota hanya lecet saja, luka ringan. Melaksanakan giat protokol kesehatan, kemudian dia dihentikan tidak mau, hingga terjadilah peristiwa tersebut. Berbekal nomor polisi kendaraan, dalam waktu singkat polisi ugal-ugalan penabrak anggota polisi pun ditangkap. Pelaku kemudian digiring ke Polres Probolinggo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes TNI AD. Dalam kunjungannya, Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa mengajak Jenderal Listio berkeliling di Mabes TNI AD. Selain lintasan lari, Andika juga mengajak Listio untuk melihat fasilitas olahraga di sebuah ruangan. Andika pun mengajak Listio sesekali mencoba fasilitas olahraga di Mabes TNI AD. Kunjungan ini merupakan rangkaian safari Jenderal Listio Sigit ke sejumlah tokoh dan instansi usai dilantik Presiden Jokowi. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bertemu dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya persiapan Piala Dunia 2023.
Selain persiapan timnas untuk Piala Dunia 2023, Menpora dan PSSI juga membahas mengenai Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2021 yang akan digelar saat pandemi. Menpora menyebut gelaran liga ini akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sementara Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebut pihaknya telah merampungkan surat permohonan izin ke pihak kepolisian untuk menggelar liga. Yang dapat kami sampaikan, terima kasih melaporkan secara resmi tentang liga yang sudah diputuskan untuk dihentikan, tetapi tentu kita harus mencari jalan keluar bagaimana ini bisa bergulir kembali, karena kita tahu di samping kebutuhan kita, ya, kompetisi itu adalah kebutuhan kita untuk mempersiapkan tim nasional. Di samping yang lain-lainnya. Bagi kami, yang kami sangat tekankan adalah adanya kompetisi, kita bisa mempersiapkan tim nasional. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Fazilah Keronisa dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Jaga selalu kesehatan Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.